Shalom semuanya. Kita semua pasti mengenal apa itu pikiran negatif. Pikiran yang menganggap diri bodoh. Seperti saya selalu membuat kesalahan. Semua orang membenci saya. Saya tidak becus melakukan segala sesuatu. Saya adalah pecundang abadi. Dan lain-lain. Pikiran negatif juga suka membuat tebakan sendiri. Seperti kalau misal saya dipecat, maka saya akan kelaparan. Kalau saya tidak ada uang di tanggal segini, hidup saya akan hancur. Kalau saya tidak begini, pasti begitu. Saya lagi-lagi telah berbuat dosa. Tuhan pasti marah besar dan saya akan dikasih kutukan hebat dan lain-lain. Itu semua merupakan contoh pikiran negatif terhadap diri sendiri. Namun pikiran negatif juga bisa menyasar kepada orang lain, seperti rasa curiga yang berlebihan, mencap orang tidak pintar, melemparkan kesalahan kepada orang lain, seperti ini semua salah kamu, menghakimi, dan rasa cemburu. Ketidakpercayaan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan pesimis juga merupakan bentuk dari pikiran negatif. Orang yang memiliki pikiran negatif biasanya akan menebarkan aura suram kepada orang di sekitarnya. Coba bayangkan, jika salah satu anggota di tempat kita tinggal ada yang sedang terjebak dengan pola pikir negatif, maka seisi rumah termasuk Anda sendiri akan merasakan dampak tidak enak. Kalau sudah begitu, maka konflik perlahan akan muncul dan orang-orang yang terlibat dalam konflik akan mengalami kesusahan untuk dapat melayani Tuhan secara efektif. Terlebih lagi, kepada orang yang sedang terjebak dalam pola pikir negatif tersebut, hidupnya akan menjauh dari Tuhan, yang dimana jika sudah menjauh dari Tuhan, maka akan rentan mengalami penderitaan. Sesungguhnya ada 3 hal yang menjadi tujuan dari pekerjaan setan kepada kita semua. Tujuan pertama setan adalah menghadirkan penderitaan ke dalam hidup manusia. Yang kedua adalah untuk menjauhkan manusia dari pemahaman akan Yesus, membuat orang tidak mau mempercayai Yesus. Dan yang ketiga, bagi orang yang sudah mengenal Yesus, maka iblis memiliki tujuan agar orang itu tidak bisa melayani Tuhan dengan baik, sehingga orang tersebut akan menjauh dari Tuhan. Di mana demi untuk membuat tujuan-tujuannya berhasil, maka iblis mempunyai senjata utama yang dia pakai untuk menyerang kita, yaitu pikiran negatif. Iblis, sang pendusta itu, paham betul kelemahan manusia. Dia tahu bahwa pikiran kita adalah benteng rapuh yang mudah diserang. Karena di sanalah rasa suka, takut, ragu, dan rasa tidak aman kita terletak. Sehingga iblis pun sangat sering mendebar godaan kepada pikiran kita untuk berpikir negatif. Pikiran negatif dari iblis bagaikan benih kecil yang ditanam di kepala kita. Awalnya, benih itu hampir tak terlihat, bahkan tersembunyi di balik pola pikir biasa kita sehari-hari. Namun, seiring waktu, benih itu bertunas, tumbuh menjadi sebuah kebiasaan yang menghancurkan. Salah satu contoh, awalnya iblis membisikkan keraguan. Kamu tidak cukup baik, kamu akan gagal, tidak ada yang peduli padamu. Lalu iblis akan membesarkan itu menjadi ketakutan. Apa yang akan orang lain katakan? Bagaimana jika kamu kehilangan segalanya? Masa depan itu penuh dengan ancaman. Iblis pun bisa memutarbalikkan fakta. Situasi ini tidak adil. Semua orang melawanmu. Kebahagiaan hanyalah ilusi. Sehingga memicu rasa cemburu dan iri hati. Lihatlah pencapaian orang lain. Mereka lebih sukses daripada kamu. Kamu tidak akan pernah mencapai level mereka. Yang pada akhirnya, lama-kelamaan, pikiran-pikiran negatif ini akan menggerogoti kebahagiaan dan kehancuran diri kita sendiri. Di mana itu merupakan tujuan pertama dari iblis untuk kita. Dan biasanya, jika orang sudah dalam kepahitan, maka dia akan sulit untuk memaafkan orang lain. Maka tujuan iblis yang terutama untuk menjauhkan kita dari Tuhan akan tercapai. Karena ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka dosa kita tidak akan diampuni. Sebab itulah Yesus benar-benar mengecam iblis dengan berkata bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44b. Karena memang dari dulu hingga sekarang,
iblis berusaha menipu dan menyesatkan manusia. Yesus yang adalah juga Tuhan pun dicobai. Maka waspadalah selalu, terutama sekarang kita hidup di akhir zaman ini, di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka iblis akan semakin gencar melancarkan serangan pikiran negatif kepada kita, anak-anak Tuhan. Namun, kita tidak perlu khawatir. Satu hal yang pasti, kita akan dimampukan untuk melawan godaan iblis. Kuncinya adalah dengan mengganti setiap pikiran negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Langkah pertama untuk mengatasi serangan pikiran negatif adalah dengan menyadari apa kata Tuhan tentang pikiran kita. Amsal 4 ayat 23 tertulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi kata Tuhan, pikiran kita ini adalah hal yang sangat penting karena menyangkut kehidupan kita, sehingga kita harus selalu menjaga dengan kewaspadaan. Ingatlah selalu, pikiran yang positif dari Tuhan itu menumbuhkan sukacita dan damai sejahtera, sedangkan pikiran negatif dari setan bagaikan racun yang meracuni jiwa. Langkah kedua adalah menawan pikiran dengan firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita memiliki kuasa melalui Roh Kudus untuk mengambil kendali atas pikiran kita dan mengarahkannya kepada Kristus. Bacalah Alkitab setiap hari, renungkan maknanya, dan jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Lalu berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk meminta kekuatan dan menaklukkan setiap pikiran negatif. Dan bertindaklah sesuai dengan apa kata Tuhan. Dengan cara begitulah, kita telah menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Langkah ketiga adalah memperhatikan setiap pikiran yang muncul di dalam pikiran kita. Kolose 2 ayat 8 tertulis, "Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Ayat ini berkata, hati-hatilah, jangan ada yang menawan pikiran kita selain daripada pikiran kepada Kristus. Ini berarti kita harus selalu memperhatikan setiap pikiran yang muncul di dalam kepala kita. Kita harus selalu waspada terhadap pikiran yang muncul dan mempertanyakan apakah itu berasal dari Tuhan atau dari iblis. Pikiran dari iblis biasanya negatif dan menjatuhkan, sedangkan pikiran dari Tuhan positif dan membangun. Kita harus selalu hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Karena ini merupakan langkah keempat, yaitu kita harus bisa membedakan yang mana merupakan kehendak Tuhan atau bukan. Roma 12 ayat 2 tertulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Jika kita sudah terbiasa mengarahkan pikiran kita kepada Kristus, maka kita bisa dengan mudah untuk membedakan mana yang diucapkan oleh iblis, mana suara yang diucapkan oleh Roh Kudus, mana yang berkata dusta, mana yang berkata benar. Jangan tergoda untuk mau berpikir negatif. Ingat bahwa itu akan menghancurkan kita. Tidak ada keuntungan sama sekali. Kata Yesus, kekhawatiran tidak menambah sehasta pun jalan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab sebagai langkah kelima, kita diperintahkan untuk lebih percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada perasaan kita sendiri. Amsal 28 ayat 26 tertulis, "Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat." Ketakutan, kekhawatiran, kecemburuan, dan segala bentuk pikiran negatif adalah ilusi dari roh yang ditanamkan oleh iblis untuk menghancurkan kita. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan, semua karena kasih karunia Tuhan. Asalkan kita mau mengampuni orang, kita boleh tetap berharap kepada Tuhan lewat doa dalam nama Tuhan Yesus, meskipun kita masih jatuh bangun dalam dosa. Lebih memilih untuk berlaku bijak dengan cara lebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan daripada perasaan sendiri adalah kunci untuk mematahkan segala jebakan iblis,
berupa pikiran negatif. Demikianlah, setelah membahas kelima langkah ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa kebohongan iblis yang membuat kita berpikir negatif dapat kita taklukkan dengan langsung memikirkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka penting sekali mengetahui kebenaran itu sesegera mungkin, agar hidup kita menjadi baru, kebal dari segala pikiran negatif yang perlahan mencelakakan dari si iblis. Berikut adalah beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita dari berbagai macam pikiran negatif. Segera ingat selalu, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika pikiran negatif datang menyerang Anda, segera berdoa dalam nama Yesus untuk menanyakan apa kata Tuhan tentang suatu hal. Tuhan berjanji akan memberitahukan kita. Haleluya. Yakobus 1 ayat 5 tertulis, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sama seperti ayat di atas, jika pikiran negatif datang, segera berdoa, tanya Tuhan untuk meminta hikmat. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengar oleh firman Kristus. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat ini mengajarkan bahwa mendengarkan firman Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maka kita harus terus sering mendengarkan, bahkan menghafalkannya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat ini mengajarkan bila kita jangan terlalu dekat dengan orang yang berpikir negatif, karena kita bisa ketularan. Namun, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sebetulnya diajarkan untuk membantu mereka yang sedang berpikir negatif, asalkan kita terlebih dahulu menjadi kebal dari jebakan iblis itu. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dengan cara terus menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, maka kita akan menjadi kebal dari pikiran negatif. Ingatlah selalu ayat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bahwa kita harus terus menjaga pikiran kita dengan memikirkan semua kebenaran firman Tuhan, dan kita harus terus mengucap syukur apapun yang terjadi. Mazmur 143 ayat 8 tertulis, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Di atas segala yang paling penting adalah kita mau mengampuni setiap kesalahan orang. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sebagai penutup, kesimpulan dari cara melawan segala pikiran negatif yang merupakan jebakan setan untuk menghancurkan adalah dengan menggantinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita selalu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, iblis yang ingin kita hancur, yang terjadi kita semakin kuat dan berkembang hidupnya. Iblis yang ingin kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan semakin dekat. Ingatlah, iblis telah ditutup pintunya untuk bisa kembali kepada Tuhan, sedangkan kita oleh karena Yesus
masih diberi kesempatan untuk bisa selamat, maka iblis sangat benci dengan kita. Jadi jangan beri senang kepada iblis dengan mau berpikir negatif. Sebaliknya kita harus menang dengan memilih untuk mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi. Sebab Tuhan pasti menolong anaknya yang sedang kesulitan tepat pada waktunya yang terbaik. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.